Pada kesempatan ini pula, izinkan khatib mengangkat tema yang sudah diinformasikan sebelumnya, yaitu mengenai sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan beragama kita. Penentu kita masuk surga atau tidak, yaitu adalah perihal tauhid, adalah inti dakwah para rasul alaihi salatu wassalam ajma'in. Bukti bahwa ini adalah sangat penting. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawal para sahabatnya tidak kurang dari 12 tahun lebih. Perihal apa yang dikawal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanya untuk menyingkirkan kesyirikan, menyingkirkan tauhid, dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka besar, kita akan terjatuh ke dalam jurang neraka jahanam ketika kita tidak bertauhid dengan benar. Kita mempersekutukan Allah Azza wa Jalla yang Maha Satu. Maka dari itu Allah perintahkan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam untuk mendakwahkan tauhid menjadi inti dakwah sebelum dakwah yang lainnya. Dakwah tauhid difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-A'raf, berturut-turut di dalam ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85 dengan redaksi yang serupa diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam dan lainnya. Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan atau sesembahan bagimu selain Dia. Tidak cukup sampai di situ. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-16, diucapkan oleh Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Masih belum selesai firman Allah mengenai tauhid adalah inti dakwah para rasul. Difirmankan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-11, Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini menjadi bukti bahwa tauhid adalah sesuatu hal yang pertama dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita sampaikan lagi bukti yang lainnya, betapa penting tauhid ini. Dalam satu hadis riwayat Bukhari wa Muslim muttafaq alaih yang dirawikan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa itaiz zakah, wa hajjal baiti, wa shaumi ramadan. Yang hadis ini merupakan perintah atau menjadi landasan kita beragama, landasan umat Islam beragama yang kita kenal dengan rukun Islam. Apa yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita melaksanakan salat, sebelum kita menunaikan zakat, sebelum kita melaksanakan haji, sebelum kita saum Ramadan, bersyahadat, bersaksi mentauhidkan Allah, dan kita ikhlas mengakui persaksian bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sampai di situ, bukti nyata bahwa tauhid adalah inti dakwah dari para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia sampai manusia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bukti nyata bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah, bersyahadat yang baik. Maka dari itu para jamaah hadirin rahimakumullah, mari periksa kembali pemahaman tauhid kita. Jangan sampai melenceng, jangan sampai keluar dari sesuatu hal yang sudah disyariatkan, yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua para jamaah bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, zat yang tidak senang diduakan. Setidaknya dalam sehari semalam kita membaca ayat ini yang harus kita resapi dalam-dalam. Di dalam Quran suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hanya kepadanya lah kita menyembah. Tidak ada sesembah lain selain Allah Subhanahu wa taala. La maujuda bihaqqi ilallah. Itulah sebuah tafsir kalimat yang indah yang disampaikan oleh para ulama yang saleh. La maujuda bihaqqi ilallah. Tidak ada wujud yang berhak, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ceritanya kita pergi ke dukun untuk memohon pertolongan. Tidak ada lagi ceritanya kita memohon kepada barang-barang yang kita ilahkan. Sesungguhnya ini adalah perilaku-perilaku syirik yang akan mencelakakan kita sebagai pelakunya. Maka Allah ingatkan dan wajibkan untuk membacakan suratul Fatihah. Salah satunya ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Ini menguatkan bahwa ayat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah solat kita yang suratul Fatihah dijadikan oleh para ulama menistiqrakan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun solat. Tidak ada solat ketika kita tidak membaca suratul Fatihah. Salah satunya ayat yang tadi sudah disebutkan. Kandungan yang terdalam bahwa ini adalah perintah kepada kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung dalam hal tauhid ini kita terhadap makhluk. Para jamaah yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Allah firmankan ayat tersebut di dalam Quran surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Azza wa Jalla, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Allah Maha mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Seolah Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan peringatan. Apabila kita melenceng dalam pemahaman tauhid, segera kembali kepada pemahaman tauhid yang benar. Segera melalui tahapan-tahapan kesesatan tersebut kita tinggalkan. Kita kembali kepada tauhid yang benar,
yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengesahkan dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama ini, izinkan khatib menukil sebuah kalimat yang indah dari ulama kita As-Syaikh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ketahuilah, kebutuhan seorang hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, adalah kebutuhan yang tidak ada bandingannya sama sekali. Tetapi dari sebagian segi mirip dengan kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Akan tetapi di antara keduanya ini terdapat banyak sekali perbedaan, karena hakikat seorang hamba adalah hati dan ruhnya. Dia tidak bisa baik kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Dia tidak bisa tenang di dunia kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang hamba memperoleh kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan berlangsung lama, hanya fana saja, sementara. Bahkan akan berpindah-pindah dari satu macam ke macam yang lainnya. Adapun Rabb kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka dia dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu, dimanapun kita berada, maka Allah selalu bersama kita. Barakallahu li walakum walisailil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Para jamaah rahimakumullah yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, izinkan kita mengangkat sesuatu hal yang sangat penting. Setelah kita baik mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui apa yang menjadi landasan atau yang menjadi rukun dari la ilaha illallah, yang seyogyanya itu adalah kalimat tauhid, kalimat tauhid. Para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan nafyun atau an-nafyu, yang kedua disebut dengan al-itsbat. Dalam kalimat la ilaha illallah, yang disebut dengan an-nafyu atau peniadaan adalah pada kalimat la ilaha, membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mohon maaf jamaah, kita harus berani mendeklar, berani berikrar bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah perilaku kafir. Maka ini harus kita hindarkan dalam kehidupan beragama kita. Yang kedua adalah al-itsbat, artinya penetapan. Berada pada kalimat illallah, menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La maujuda bihaqqi illallah, kalimat yang pada khutbah pertama sudah kita sebutkan dan kita ulang kembali supaya kita bisa mantap memahami kalimat la ilaha illallah. Yang terjadi pada masyarakat kita, ada beberapa permasalahan yang harus kita nasihatkan, yang harus kita dakwahkan dengan secara lemah lembut, secara itsbat. Saudara kita kokoh, beliau salat, beliau melaksanakan saum di bulan Ramadan, menunaikan zakat, bahkan yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tetapi pada pelaksanaannya ada yang tergoda. Pada pelaksanaan muamalah ada yang masih mempergunakan percaya kepada barang-barang tertentu, percaya kepada zikir-zikir atau kalimat-kalimat yang diucapkan yang tidak ada tuntunannya, yang itu akan senantiasa terjatuh pada perilaku yang syirik, yang merupakan lawan dari tauhid. Maka orang tersebut sudah kokoh dalam itsbat, namun tidak berhasil dalam hal an-nafyu atau menafikan sesuatu hal yang dimintakan pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi permasalahan besar bagi saudara kita, dan ini tidak jarang kita temukan. Maka Rasulullah SAW
menyatakan memerangi hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus berkesinambungan mengajak kepada saudara muslim kita dengan kasih sayangnya yang diwasiatkan pada kita untuk saling menasihati perihal tauhid, merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan beragama kita. Mengapa kita tidak boleh berbuat syirik? Setidaknya para jamaah, ada dua hal yang berbahaya menimpa kepada diri kita. Yang pertama, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Yang pertama. Yang kedua, Allah kabarkan bahwa ketika kita berbuat syirik, maka seluruh amal kebaikan kita di dunia bangkrut, terhapuskan, sehingga tidak tersisa amal baik kita di hari kiamat. Maka ini bahaya besar. Mana buktinya? Mari kita buktikan dengan firman Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kita nukil dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih memberikan peluang untuk mengampuni dosa selain syirik. Apabila kita berbuat syirik, apa kata Allah? Maka kita sudah melaksanakan sesuatu atau dosa yang amat besar, dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang lainnya. Maka tidak heran ulama kita Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengarang dalam kitabnya Al-Kabair menempatkan dosa syirik di bab yang pertama, karena beliau dengan penuh kasih sayang memberikan nasihat kepada kita untuk menafikan perilaku syirik ini. Kita tarik lagi bukti bahwa ketika kita berbuat syirik, walaupun secuil, walaupun sedikit sekali di dunia ini, apa yang akan terjadi? Allah akan hapuskan seluruh amal ibadah kita di dunia. Bahaya besar para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mempersekutukan aku, Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang sangat merugi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan penuh doa, dengan penuh pengharapan, kita dan keluarga para jamaah rahimani wa rahimakumullah bisa mengawal tauhid kita hingga ajal menjemput, dan kita semua dipersatukan dalam tauhid yang baik, dan Allah kumpulkan kita semua di surganya yang maha indah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat. Para ulama berpendapat bahwa ada dua waktu yang doanya ini adalah doa yang mustajabah, yaitu ketika khatib duduk, kemudian berdiri, berdoa hingga sholat Jumat selesai dilaksanakan. Itu adalah doa-doa yang mustajabah. Satu doa lagi adalah ketika para jamaah setelah menunaikan sholat asar berjamaah, kemudian berdoa hingga masuk waktu maghrib. Di sanalah waktu mustajabahnya doa. Mari kita pergunakan fasilitas ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa, memohon pengharapan yang sebesar-besarnya. Semoga kita ditakdirkan wafat dalam husnul khatimah dengan tauhid yang baik seraya mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin